5 kemarin itu yang lagi apa? Yang udah dibaptis. Murtad. Dibaptis dicelup tuh pakai air celup. Jadi, kok aku mau nelpon orang tinggal kugas mah jadi betul. Mau nelpon, cari kok cepat, cari kok. Sadet mau jadi gitu aja aku cari. Iya. Aku mau nelpon orang nggak perlu lagi Islam tuh nggak Islam tuh begini nggak kayak gitu. Cari kok cepat, mau pijak apa lo? Coba cari kok. Dia makin banyak lah Manjur, baru dah. Ya artinya ketika dia bersahadat, mukanya nggak petak lagi kayak kau, udah man bersih. Iya, jadi gimana? Ada kemarin saya tanya ya. Kata kami yang ditulis dalam Quran itu katanya kolaborasi. Ya. Itu lagi kan udah ku jawab Major kemarin. Kau tanya lagi. Kata kami dalam Quran itu kolaborasi. Udah ku jawab kolaborasi. Kan udah kau dengar ya. Ketika Allah menggunakan kata kami, berarti Allah mengikut sertakan para malaikat dalam hal pengurusan dan penciptaan. Tetapi ketika pengakuan ya tentang dirinya atau tentang Allah itu, dia selalu mengatakan sungguh aku ini Allah. Enggak pernah dia sungguh kami Allah, enggak. Paham ya? Oke, berarti kalau dikatakan kami itu di dalamnya ada dua ya. Ada pencipta dan penciptaan ya. Kok ke situ larinya? Allah itu melibatkan para malaikat. Ketika ada kata kami, Allah itu melibatkan para malaikat dalam hal pengurusan. Contoh, ketika Allah menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad, kami sampaikan firman, itu kami kan? Karena apa? Mengikutkan serta malaikat Jibril. Ya maksudnya kenapa dikatakan tunggal? Jelas sekarang kalian mengaku udah jamak. Dari mana tunggal jamak? Kau paham nggak? Ketika Allah menyampaikan firman-Nya kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, di situ Allah katakan kami. Kan mengikut sertakan malaikat Jibril kan? Iya, kami. Ya udah. Di sana ada sang pencipta, ada sang Jibril, Gong. Kok ada sang Jibril? Nggak ada urusan sang itu. Jibril, malaikat Jibril. Ada di situ ada Allah. Di sana ya iyalah. Bisa dikatakan kami, berarti di situ sang pencipta, ada juga Jibril, ada ciptaan. Ya, iyalah kan kesimpulan tadi Allah melibatkan para malaikat, melibatkan salah satu Jibril. Ketika dia mengatakan kami, Allah berarti melibatkan Jibril atau malaikat-malaikat lain. Dah. Oke, berarti maka kami berfirman dikatakan kan? Berarti di sana yang berfirman itu pencipta dan ciptaannya. Ya kok pencipta dan cipta? Kan tadi udah aku sampaikan. Allah sampaikan kepada malaikat Jibril. Allah berfirman kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan firman Allah itu kepada Nabi Muhammad. Sesimpel itu kok Major. Iya, maksudku di sana berarti ya waktu dikatakan kami, berarti yang berfirman itu di situ ada dua, ada Allah. Ya, kok berfirman ada dua? Malaikat itu tidak berfirman. Malaikat bukan berfirman. Kau kok sama kan malaikat berfirman? Berfirman itu Allah bukan malaikat. Kenapa kau bilang ada dua berfirman? Sakit kau. Dengarkan. Tanpa Jibril Allah bisa berfirman nggak? Bisa. Oke, coba jelaskan di mana Allah tanpa Jibril berfirman. Loh, firman itu apa sih? Perkataan. Ya udah. Oke, bagaimana Allah berkata tanpa Jibril? Ketika Allah mengatakan kun fayakun, nggak berfirman tuh? Iya, bagaimana caranya dia? Iya, melalui siapa? Ya ketika, kalau caranya kau tanya pula lagi, kau cari melalui siapa? Ketika Allah mengatakan kun fayakun, itu nggak berfirman. Maka jadilah. Loh? Iya. Loh. Tanpa Jibril bisa nggak Allah berfirman? Bisa. Oke, coba di mana? Kun fayakun. Oke, yang mengatakan kun fayakun itu tertulis siapa? Di surah Yasin, maka jadilah. Iya. Ketika Allah menciptakan sesuatu, kun fayakun, jadilah kata. Iya. Apalagi? Itu kan tanpa kun fayakun itu tahu kita itu dikatakan Allah dari siapa? Jadi Allah lah di Al-Quran. Iya. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, maka jadilah kata Allah. Jadilah kata Allah. Jadi. Allah kan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Bagaimana dikatakan kun fayakun? Dari siapa itu kun fayakun? Astaga. Dia menciptakan sesuatu hal. Misalkan menciptakan bumi. Maka ini kujadikan bumi. Jadi kau bumi. Jadi.
Itu aja. Iya. Jadi bumi, jadi. Dah. Di saat manusia tahu itu Allah berkata kun fayakun, dari mana tahu? Dari mana? Al-Quran Allah yang mengatakan. Iya, Allah Di kan Al-Quran. mengatakan itu. Allah kan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Waktu Allah Umat yang mengatakan melalui Al-Quran. Allah menjelaskan ketika aku mengatakan berfirman, ketika aku menciptakan sesuatu, aku tinggal mengatakan kun fayakun. Udah. Ini nggak paham dia. Iya, semua firman itu perkataan Allah, tapi Allah itu kan tidak bisa dilihat, tidak bisa dengar. Oke, supaya Allah itu bisa dimengerti manusia, didengar manusia, melalui apa? Melalui Jibril. Dalam hal penciptaan, ngapain? Kami aja belum ada. Kok mendengar? Kau lucu kau nih lah. Kau lucu kau nih. Dalam hal Allah menciptakan segala sesuatu itu, dia menggunakan kun fayakun. Tapi dalam hal menyampaikan firman untuk di Al-Quran atau wahyu melalui malaikat. Dengarkan. Tanpa Jibril mengatakan, kalau Allah pernah mengatakan kun fayakun. Tahu nggak kau kalau Allah pernah mengatakan kun fayakun? Tahu. Dari mana? Dari mana? Di Al-Quran lah. Iya, Quran itu kan karena Jibril yang mengatakan kepada Muhammad, maka disuruh dituliskan oleh sahabat. Astaga, Allah jelaskan, kan aku bilang tadi, di situ di dalam Al-Quran Allah jelaskan, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah berfirman dengan berkata kun fayakun. Itu penjelasan. Oke. Itu penjelasan disampaikan oleh malaikat Jibril. Gini dengar ya. Bilang ya, ketika ada si Major Longor tuh, ini Major nih kan Nabi Muhammad. Kan saat itu Nabi Muhammad adalah orang misalnya kau Major Longor. Ini kan bertanya, kemudian Nabi Muhammad, Allah kan tahu tuh ada nih Major Longor nih. Bagaimana Allah berkata. Kemudian Allah pun menyampaikan, malaikat Jibril sini. Sampaikan kepada Major Longor itu, ya kan, kepada Nabi Muhammad, bersampaikan sama dia, ketika aku mengatakan ingin menciptakan segala sesuatu, aku mengucapkan kun fayakun, kata Allah. Oke, turun Jibril kepada malaikat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampaikan kepada Major, kalau dalam hal penciptaan Allah itu mengatakan kun fayakun. Bilang sama Major Longor. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Major, kau longor kali kau, sini kau, kan gitu. Iya, dengar kau. Kalau dalam hal itu Allah mengatakan kun fayakun. Kau longor kali kau Major. Udah selesai. Gini loh Melder, kan kau yakin nggak kalau Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dengar? Terus? Kau yakin nggak kalau Allah itu tidak bisa? Iya, terus kenapa? Oke, sekarang tanpa Jibril dari mana kau tahu kalau Allah itu berkata kun fayakun? Astaga, tanpa Jibril Allah berkata, aduh Alamak. Kok longor kali kau nih lah. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, dia tinggal mengatakan kayak gini lah. Mati kau Major, kun fayakun, mati Major, mati. Itu kita perlu dengar. Ya iya, sekarang dari mana kau tahu itu kalau perkataan Allah kun fayakun? Itu kata-kata yang dikeluarkan. Dari Al-Quran lah Major. Iya, Al-Quran itu kan tahunya kan dari Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran kan Allah kan sudah menjelaskan. Allah di situ kan menjelaskan bagaimana ketika Allah berkata tanpa harus Jibril, tanpa harus ada Jibril. Apa yang dikatakan Allah tanpa harus Jibril? Apa? Kun fayakun salah satunya. Karena dijelaskan itu. Iya, kun fayakun itu dinyatakan itu oleh siapa? Oleh Jibril pernah, kalau itu pernah dikatakan Allah. Aduh, kau nih kok Allah. Kun fayakun itu Allah yang mengatakan Major. Iya. Udah? Dari mana kau tahu kalau itu Allah pernah mengatakan? Dari Al-Quran. Al-Quran dari mana? Al-Quran dari percetakan. Al-Quran itu kan berdasarkan perkataan Jibril kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad nuduh sahabatnya menuliskan. Makanya itu adanya Quran. Kau bolak-balik itu aja pertanyaan kau. Tak apa-apa aja udah dibilang. Masalah kun fayakun itu Allah yang mengatakan dan Allah menjelaskan. Ketika menciptaan segala sesuatu, sangat mudah bagi Allah, tinggal berkata kun fayakun, maka jadilah kau. Kun fayakun, Major Longor, jadilah Major Longor. Nah gitu dia. Gini, lebih simpelnya gini aja, lebih simpelnya ini. Ya, tanpa adanya Jibril, Quran bisa nggak dituliskan? Tanpa adanya Jibril, Quran bisa dituliskan. Kok tanpa ada Jibril, ya? Tanpa ada Jibril. Kau jangan gini. Kau jangan menggiring kata-kata yang membuat aku mensret. Jangan, aku udah tahu kau ya. Jangan ya. Jangan, kau jangan menggiring kata-kata yang membuat aku mensret atau framing, oke?
Sekali lagi ku sampaikan sama kau, proses turunnya Al-Quran, ya, proses turunnya Al-Quran itu selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Berangsur-angsur sesuai dengan kejadian asbabun nuzul, sebab, ya. Ketika itu, misalkan suatu, oh itu ada manjur longor, harus disampaikan dia manjur longor itu. Dah, Allah memanggil malaikat Jibril, sampaikan kepada Muhammad kalau major itu longor. Oke, tanpa berkurang satu kata pun, malaikat Jibril langsung kepada Nabi Muhammad menyampaikan, major longor, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Oke, sampaikan Nabi Muhammad kepada orang, major longor. Dah, kemudian dicatat para sahabat. Itu prosesnya. Iya, saya tahu. Selama ini pun saya Jadi paham. jangan kau katakan tanpa Jibril juga bisa. Semua apa yang nggak bisa, bisa Allah lakukan itu. Caranya bagaimana kalau Quran itu dituliskan tanpa Jibril? Caranya kemana kalau Iya, mungkin nggak Ya. ayat-ayat di dalam Quran itu dituliskan tanpa Jibril? begini, jangan terlalu kita mengintervensi tentang Tuhan, bagaimana dia, cara dia, apa dia. Jangan major, ya, kita nggak akan mampu itu major, nggak akan mampu. Kau mau bagaimana dia lakukan, jangan. Kalau kau tanya sedikit, aduh, itulah yang namanya kita tidak mampu untuk menilai Tuhan itu major. Apa rencana dia, keinginan dia, terlalu dalam. Kau aja keinginan bini kau aja nggak tahu kau. Hah? Kurasa kau misalkan ini cara beli pakaian bini kau pun nggak tahu kau caranya, kan nggak tahu kan? Jadi nggak usah. Jadi nggak perlu sampai ke situ major, nggak perlu. Selama kau tidak bisa membalikkan kepala kau ke belakang, jangan coba-coba kau mencari tahu tentang Tuhan tuh. Selama tidak bisa kau menghitung rambutmu sendiri, jangan coba-coba kau menilai Tuhan itu. Jangan. Coba yang ini aja, ajarannya, perintahnya, pemahamannya saja udah yang kita pelajarin. Tentang Tuhannya itu dia bagaimana, nggak perlu sampai ke situ kali. Yang penting dia memperkenalkan kita dengan cara mudah, nggak seperti kalian. Tuhan, Firman, Bapa, Roh Kudus, Yahweh, Elohim, pening. Ini sekarang kita bahas bagaimana penyalipan yang sekarang menjadi viral, bahwasanya penyalipan Yesus itu adalah karya iblis. Sepakat? Iya, oh ya udah bertanya lagi. Oh iya, karya iblis. Iya. Karya iblis ya major ya. Gila kali, iblis itu penyesat lo major. Iblis itu di neraka lo major. Iblis itu bangsat lo major. Kenapa ajaran kalian ini datang dari bangsat, dari penyesat? Wah gila kali dah. Udah. Makanya kau bertanya, jangan menjelaskan lah blender. Ya, udah. Oke, saya jelaskan dulu ya. Memang ya, kalau kita tidak memahami bagaimana penebusan itu didatangkan ya, karena kita itu memang sudah tidak mengerti apa yang namanya keselamatan. Oke, saya kasih dulu ini ya. Jauh sebelum adanya penyalipan ya, di dalam Yohanes 3:16 sudah dikatakan, dari kelahirannya pun ya, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu tanda keselamatan ini sudah dinyatakan. Ya, di Yohanes 3:16 sudah dikatakan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, ini saya tahu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah Bapa menginginkan kita percaya kepada Yesus yang sudah diutus itu melalui kelahirannya itu, ya, supaya kita, kalau kita percaya kepada supaya kita tidak binasa, kita diperdamaikan kepada Allah Bapa. Karena Yesus adalah firman yang sudah hidup dinyatakan di dunia. Oke, kenapa penyalipan itu ada? Karena para orang-orang Farisi, imam-imam Yahudi yang melihat pengikut Yesus makin banyak, ya. Ini bagaimana? Kita sebagai imam-imam besar di sini makin tidak dianggap lagi, pengikutnya makin banyak. Maka si iblis melakukan rencana-rencana, membuat bisik-bisikan, termasuk kepada Yudas Iskariot. Ya, dibisikilah orang-orang imam Yahudi. Ya udah, singkirkan dia, musnahkan dia, ya. Makanya mereka, iblislah yang menjadi bapakmu. Baca di Yohanes 8 ayat 41. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa kau datang untuk membunuhku? Karena bapakmu itu iblis, dari memang pembunuh dari sejak semula. Kalau memang ini merujuk pada, kalau mengatakan penyalipan itu adalah karya dari kehendak adalah Bapa,
Itu perkataan Yesus kepada siapa? Masa dia mengatakan Bapa Sang Pencipta adalah iblis bapaknya? Iblislah yang menjadi bapamu. Yohanes 8:44. Ya, iya. Dialah Kan jadi- pembunuh manusia sejak mula-mula. Coba kau jelaskan itu. Oke ya. Itu kalau itu kan sudah jelas, berarti kehendak yang diinikan oleh para imam Yahudi adalah kehendak Aku tanya, iblis itu membunuh Dengarkan, siapa? Pak. Ya dengarkan. Jadi kehendak mereka memang ya. Makanya mereka menekan yang namanya ya pemerintahan Romawi supaya Yesus ini ditangkap. Lagi kok. Ya. Itu aku tanya, Ya, dia membunuh dengarkan siapa dulu. iblis itu? Dengarkan. Gak usah lari kemana-mana. Di situ dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Siapa yang dibunuh iblis? Oke. Yesus. Hah? Yuk. Manusia mula-mula iblis atau Adam? Yesus atau Adam? Dengarkan. Dari semula. Kenapa dikatakan gitu? Yang menyesatkan Adam itu jatuh ke dalam dosa itu adalah iblis. Makanya katakan upah dari dosa adalah maut. Makanya manusia itu mati. Adam itu dulu kekal. Tapi karena dia jatuh dalam dosa, dia memakan buah pengetahuan yang sudah dilarang. Makanya manusia itu menjadi mati. Makanya kan upah dari dosa adalah maut. Makanya manusia harus mati. Kalau dulu Adam itu ciptakan tidak ada dikatakan untuk kematian. Dia dalam kekekalan seperti malaikat. Makanya sejak manusia dulu mula-mula. Tahu kok kenapa jadi itu Yohanes 8:44 dikorelasi tentang pemakan buah itu di Kejadian 2:17 dan Kejadian 3:3. Itu dia. Oke, dengarkan ya. Jadi Dah. dengarkan Apa dulu. yang mau didengarkan dari kau? Ya dengarkan. Bagaimana konsep penyelipan itu? Setelah mereka dipengaruhi oleh si iblis itu, maka mereka membuat rencana, membuat suatu fitnah bahwa ini mengaku dirinya anak Tuhan. Itu yang diadukan kepada sang kaisar. Dia melakukan kegaduhan, dia mengaku dirinya anak Tuhan. Ya. Oke, dia disidangkan. Tetapi setelah disidangkan, apa kata Pontius Pilatus? Aku tidak menemukan kesalahan dari orang ini. Itu dinyatakan dia. Tapi mau orang itu bersikukuh, ya. Si iblis itu, si iblis harus yang namanya kehendak si iblis harus Kok iblis pula kehendak yang menghendaki kematian Yesus itu imam Yahudi. Kok iblis pula kau nih, ngarang aja kau. Oh, kan sudah kan iblis lah yang menjadi bapamu. Jadi Kau tadi yang menghendaki kematian Yesus itu siapa? Imam Yahudi. Ketika Pilatus bertanya di situ, di antara dua orang ini siapakah yang kalian hendaki untuk disalib? Salibkan Yesus, kata mereka. Imam Yahudi. Kok iblis pula kau ngarang aja kau nih. Oke. Imam Yahudi dipengaruhi siapa? Kok masalah pengaruh? Imam Yahudi itulah mereka lah yang menginginkan Yesus. Karena apa? Karena Yesus itu dianggap apa? Dianggap dia akan menghancurkan mereka gitu loh. Para imam Yahudi, karena harapan mereka itu. Dengarkan. Loh kok apa? Dengar. Di Yohanes 3:16 tadi sudah nyatakan dari kelahirannya, dari waktu dia lahir pun ya, dengan melalui Herodes, si iblis sudah membuat pengaruhnya kepada Herodes supaya anak bayi ya yang di bawah 1 tahun harus dibumbun. Ya. Tapi gagal. Karena kenapa? Yesus itu dibawa ke Mesir. Setelah Herodes meninggal, baru balik lagi orang itu Mana kau ceritanya? Aku pening diskusi sama kau nih, ke lahir, ke Herodes. Fokus ke ada penyalib kemana, kayak ke Mesir, kemana, besok ke Roma, besok kemana, Jakarta, ke Banten. Jadi gini, Pening kemana-mana cakap kau. Iya, karena kau membahas sesuatu kita tidak mengerti, makanya saya jelaskan, dengarkan. Jadi ya di Yohanes 3:16 dari kehadiran Yesus Kristus lahir di dunia ini. Hari ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal yang dimaksud kembali kepada Adam yang benar sebenarnya sebelum jatuh dalam dosa. Ya, jadi harapannya Allah Bapa itu manusia-manusia yang sudah berdosa itu percaya kepada Yesus yang sudah diutus menjadi manusia. Ya, firman yang menjadi manusia, supaya diperdamaikan kembali kepada Allah Bapa yang benar, kembali kepada ciptaan manusia yang sempurna sebelum jatuh dalam dosa. Ya, tapi kalau karena dilihat para imam-imam Yahudi, mereka merasa orang-orang yang paling benar, ya, orang-orang manusia keras tengkuk, orang-orang munafik. Ya, itu siapa?
Kok bisa dia sekarang pengikutnya banyak, kita itu makin tak diakui orang ini. Orang-orang Israel, Yahudi ini, orang-orang Israel itu kok makin kita nggak dipandang, malah pengikutnya paling banyak. Nah, makanya si Bilis ya melakukan rencana, ya. Dengan rencana inilah ya penyalipan itu harus digenapi ini kehendak si Bilis, ya. Oke, setelah Yesus disalibkan, ya, Allah Bapa memberikan contohnya, ya. Oke, biarkan aja, biarkan dulu dia diapain. Tapi dia tahu nanti siapa nanti yang di belakang dia yang dipukuli dia itu katanya. Seperti itu contohnya. Oke, biarkan dulu. Allah Bapa membiarkan Yesus itu disalibkan. Tapi kau tengok nanti orang yang kau salibkan ini adalah aku yang di belakang dia. Oke, setelah Yesus disalibkan dia mati. Ternyata Yesus itu setelah hari ketiga dia bangkit. Ya, makanya dikatakan Allah maut ditaklukkan oleh Yesus. Dia alam maut tidak bisa menahan Yesus di dalam kematiannya. Tidak bisa karena Yesus telah bangkit. Jadi dengan kematian Yesus di tiang salib, di sanalah karya Allah Bapa terjadi, dengan kuasa Allah Bapa dinyatakan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Itu. Jadi karya penyalipan itu karyanya iblis, tapi karya keselamatan itu dari Allah Bapa dinyatakan di dalam Yesus Kristus, dia bangkit dari kematian. Itu. Silakan. Hei. Kenapa kalau aku kok pada tidur? Aku kok pada tidur, kalian kenapa? Coba siapa di sini? Piki. Coba siapa? Coba sama Nia, sama Nia, coba diskusi sama Nia, coba kalian, coba. Coba sama siapa? Sama si Major, coba. Lagi gila Major nih. Coba. Piki, udah tidur gak Piki? Nia, siapa tidur coba? Paul. Tidur semua dengar saya orang, Pak. Tidur semua dengar saya. Enak sekali tadi Major kau. Tidur semua. Iya, kayak didongengin kita Major. Assalamualaikum, Pak Major. Nih, Apa kau Bang bicara Blender. tadi Major? Kau bicara apa tadi Major? Nggak dengar saya. Duran. Coba ulangi Major. Kenapa? Gimana Major? Itu ada Mbak Nina. Mbak Nina. Lanjut, Mbak Boleh Nina. tanya Major? Major, Ya, silakan. tadi ngoceh kamu, saya nggak dengar. Tadi ngoceh tapi saya nggak dengar. Aku Ini jaringannya kok saya lihat batuk-batuk ini. Jor, kenapa Tuhanmu loh nyolong keledai, Jor? Buat apa, Jor? Kenapa? Kenapa Tuhanmu nyolong keledai lo, Yesusmu lo? Buat apa? Nyolong keledai? Nggak ada nyolong keledai. Ini tuh ada tuh. Kamu baca coba Mas. Nggak pernah dengar. Nggak ada. Kan dikatakan aku akan bilang Tuhan membutuhkannya, dia nanti dikembalikan. Karena kenapa? Itu dalam acara pesta palam penyambutan Yesus masuk ke tanah Yerusalem, ke bait suci. Orang Tuhan kok nggak bisa bikin nyolong keledai kan? nyolong situ. Bikin kamu aja bisa, oh nggak bikin keledai nggak bisa. Kenapa Tuhanmu lo nggak kuasa lo? Oke, kalau Tuhan berarti pencipta. Kalau Tuhan pencipta gitu. Hah? Yang Tanya. pencipta itu Tuhan atau Allah?
Ya Allah lah, maha segalanya Allah. Bukan Tuhan, bukan Tuhan. Gitu loh bisa. Iya, iya. Yang kalau menurut imanmu lah dulu, yang menciptakan itu Tuhan itu atau Allah itu? Allah, kenapa? Oke, oke. Allah ini yang menciptakan apanya? Ya semuanya lah, langit dan bumi, kamu. Iya, Allah itu kan nama. Allah itu kan nama. Terus, Oke, yang bernama Allah itu apa yang menciptakan? Yang kau tuhankan itu? ya Allah sendirilah. Oh, kau berarti kau yang mencipta itu kau yang menciptakan namanya? Ya, kenapa? Iya, berarti yang menciptakan itu namanya. Major, Tuhanku namanya Allah gitu loh. Iya, Tuhanmu namanya Allah, ya. Yang bernama Allah yang mana? Sembahlah aku katanya. Apa yang disembah? Nah, ini nggak paham. Apa ini kamunya? Tuhannya lo kenapa? Pinta nggak disembah gitu. Nggak butuh disembah. Tuhanku nggak butuh apa-apa. Baca surat Tuhan 14. Surat Tuhan 14. Sesungguhnya aku Allah, sembahlah aku, laksanakanlah sholat untukku. Iya. Apa itu permintaan Allahmu? Ya untuk perjalanan Allah yang benar toh. Nggak kayak kalian toh. Iya, Allah itu yang mana? Yang bernama Allah itu yang mana? Yang menciptakan saya ini loh, adanya langit dan bumi loh. Oh, berarti Allah itu pencipta. Iya. Oh, berarti dia ada dong. Ya ada lah. Oke, Tuhanmu jelaskan. mana? Oke, Tuhanmu mana? Udah, sebentar. Kau urusan sama aku, urusan kau sama aku, urusan sama aku. Rekam nih, ku cekek kau ya, kau ya. Mute dulu bunda, Bunda Nina mute dulu, mute biar ku siksa lu nak nih ya. Hah? Kau mute dulu bunda, cekek kau nih, tengok. Kau, terus biar aku siksa kau ya, mencret kau. Kasih kau apa nih, uppercut kau, buat kau uppercut. Pegangan kuat kau, jangan oleng kau, saksikan ya. Jangan oleng kau kasih perkat kau nih, silakan bertanya kau. Kau kasih perkat kau nih, kau tengok lah, ketepak katanya sekali, tengok lah kau, hati-hati kau, harus goyang kau. Apa kamu tanya? Coba. Sebelum kita Apa? ya. Hah? Kata dia tadi ya, yang pencipta itu Allah, bukan Tuhan. Kok kau kembali lagi nih pertanyaan kayak gini, udah pernah dibahas. Kau udah dibahas, kau capek kali ngulang-ngulang. Janganlah yang udah dibahas. Bagaimana saya harus tahu sebenarnya kalian itu menyembah apa kan gitu? Kalau kami jelas. Loh, kemarin kan udah bulang Kebenaran. kau longor kali, udah berulang-ulang dibahas ini. Ini lagi kau tanya. Ini lagi kau tanya, udah berulang-ulang dibahas, ini lagi kau tanya. Tapi nggak apa-apa, aku ikutin kau. Apa? Oke, silakan. Oke, jelas. Kata dia tadi ya, Tuhan itu pencipta. Yes. Oke, berarti yang menciptakannya Tuhan atau Allah? Katanya Allah. Ya. Yang menciptakan Allah. Oke, jadi yang menciptakan itu Tuhan atau Allah untuk Blender? Allah yang menciptakan. Oke. Berarti Allah itu kan nama. Yes. Oke, apakah nama bisa menciptakan? Tidak. Hah? Tidak. Bisa? Tidak. Tidak. Oke, jadi yang bernama Allah yang mana? Kalau itu Di dalam nama Allah itu terdapat hakikatnya, yaitu zat dan firman-Nya. Di dalam nama Allah itu terdapat hakikatnya, yaitu zat dan firman-Nya, perkataannya. Oke, zat. Maka itu disebut Allah. Iya, zat itu disebut Allah. Berarti zat ini apa? Untuk menurut Udah. kata adanya. Sekarang ku tanya, apakah major ketika major makan, yang makan kah ini major atau bukan? Ya iya, yang makan itu. Major ini nama, oke. Major ini nama ya, major nama. Iya, nama. Oke, yang makan itu namanya tuh bukan? Yang makan itu manusianya yang bernama. Ya udah, apa bedanya? Ini Kalau ku katakan yang ciptakan lagi Tuhan, dengar. Kalau ku jawab tadi, jadi yang ciptakan ini namanya tuh Tuhannya. Kalau ku jawab Tuhan, ke situ-situ aja. Jadi di dalam nama Allah itu terdapat hakikat zat dan firman-Nya, selesai. Oke, zat itu apa? Zat itu hakikat. Oke, Kalau kalian dikatakan roh. Oh, berarti itu roh. Zat itu Bukan roh, bukan.
Zat itu hakikatnya esensinya Allah yang tidak serupa dengan yang lain. Oke. Yang tidak bisa disebutkan di Jabar. Esensinya Allah itu apa esensinya? Ya itulah zat lah. Kau bolak-balik itu tuh aja. Zat kalau kalian roh kudus apa namanya? Bisa dijelaskan esensi apa? Gini loh, kau nggak usah kau mau tahu. Gini, ketika Allah itu tidak ada yang serupa dengan lain, udah nggak bisa kau bayangkan itu Major. Ya, nggak bisa kau bayangkan. Masa gini loh Blender, ya? Karena perintah Allahmu yang saya bacakan itu sembahlah aku katanya. Jadi Ya udah. gimana? Ya cara menyembah itu bagaimana ritual menyembah? Ada membungkukkan badan, merendahkan diri, Menyembah bersujud. itu kita menaklukkan diri, menghambakan diri. Ya udah, Dan jadi itu namanya. ya udah. Ya makanya sholat kami kayak mana rupanya? Ya sekarang kau tak dan tunduk kepada siapa? Apakah sholat kami jongkrak-jongkrak, lompat-lompat? Hah? Iya, di saat kau tak dan tunduk menghambakan diri kepada apanya? Kepada Allah lah. Ketika Allah memerintahkan untuk menyembah dia kepada Allah lah. Jadi kepada siapa? Berarti kau mau menaklukkan diri kepada nama. Kok nama? Kau lucu kali. Di dalam, kan bolak-balik dibilang, di dalam nama Allah itu terdapat hakikatnya, yaitu zat dan firmannya. Selesai. Kau menaklukkan diri kepada nama atau zat? Astaga, itu mencakuplah semua Major. Ya mencakup. Ketika sekarang ku tanya sama kau, ketika kau tinggal di dalam rumah, kau tidur di kamar, apakah kau tidur di kamar apa tidur di rumah? Oke, dengarkan ya. Kau mencakup lah di situ. Di situ kau berak di ke rumah. Di situ kau kencing makan di dalam rumah. Jadi tempatnya apa? Oh, Major kau di mana? Aku di WC, di WC rumah. Kan enggak kan? Lebih simpelnya kau di rumah. Ya udah merangkap lah semua di situ. Kau pun lucu. Iya, rumah itu eksistensinya apa? Sempak. Ya bangunan Blender. Ya udah, apa bedanya kau? Esensinya apa? Kau mau pergi jumpa Major? Iya. Berarti apa? Ya udah. Bangunan bernama rumah. Ya udah, itulah semua di dalam nama Allah. Namanya Allah. Tapi saya tanya, ini yang disembah apa Ya, dari bernama kan bandel kali. Enggak gini loh, ketika nama kau Major, ya kan? Major, udah. Yang kalau ketika yang dipukuli namanya itu Majornya. Hah? Yang dipukuli Majornya apa namanya? Yang dipukuli manusianya lah. Ya udah, kalaupun itu Tuhannya juga, apalagi? Iya, berarti ada manusia bernama Major. Ini namanya ada, tapi nggak tahu siapa yang bernama. Ya berarti ada Tuhan namanya Allah. Oke, Allah itu yang mana? Yang bernama Allah? Apa? Yang bernama Allah itu yang mana? Yang bernama ya Allah yang mana? Itulah Tuhan kami Allah itu Major. Iya, Tuhan itu yang mana? Yang bernama Allah yang mana? Yang mana? Kamu ngapain? Ada masalah apa kau sama Allah? Ada masalah apa kau sama Allah? Kami cari-cari. Ada apa? Ada apa? Mau ngapain? Mau ngapain? Gantung lagi itu mau digantung. Mau ngapain kau cari-cari kali? Eksistensinya, keberadaannya. Berarti dia ada. Adanya itu Ya ada lah. Ada. Ya makanya oke, adanya apa? Yang bernama Allah itu adanya. Ada. Allah itu ada. Udah. Coba sekarang begini. Coba kau lihat napas kau. Bisa? Bisa kau lihat? Bisa dilihat, tapi bisa saya rasakan. Bisa kau rasakan. Nah, begitu. Oke, sekarang Tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Oke, gini Blender. Eksistensinya si Blender itu ada nggak? Ada. Oke, coba jelaskan. Eksistensi si Blender apa? Ya, Aku. adanya manusia, makhluk Hmm. yang punya tubuh. Berarti Terus? ada makhluk yang mempunyai tubuh bernama Blender. Terus? Oke, ini sekarang namanya Allah. Sekarang ini yang bernama Allah yang mana? Astaga, balik lagi bernama Allah yang mana? Balik lagi kau. Nggak aja kau nih, ku pecahkan piring kau nih ya. Dia harus terlihat dia. Memang tuannya mana? Dari kau. Aduh ma, harus bersama itu tuh. Oke. Aduh ma. Jangan dulu. Pokoknya mau masuk Islam mau apa? Mau gantung lagi. Bapak bagaimana bentuknya Major? Bapak di surga bagaimana bentuknya Major? Ya, di dalam kekristenan, ya, dalam kekristenan sudah jelas. Di Yohanes 17 ayat 3 sudah dikatakan, inilah hidup yang kekal itu,
mengenal, catat ini ada kata mengenal engkau satu-satunya Allah. Allah itu sang ilah, sang pencipta. Bagaimana kau cara mengenalnya? Bagaimana kau cara mengenalnya? Dengar dulu. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ya, yang mengutus siapa? Sang pencipta. Oke, jadi mengenal Allah Bapa yang benar, ya, yang tidak bisa. Bagaimana kau cara mengenalnya, Major? Makanya dengarkan. Oke, jadi untuk mengenal Allah Bapa yang tidak kelihatan, tidak bisa kedengaran itu harus mengenal Yesus Kristus yang diutus. Ya, Major, cara mengenalnya. Aku tanya cara mengenalnya. dengarkan. Oke, siapa itu Allah? Yesus menjawab, Allah itu roh. Sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Oke, apa itu kebenaran? Siapa itu kebenaran? Yesus menjawab, Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita mau ingin kepada Allah yang tidak kelihatan itu, yang tidak bisa kedengaran, haruslah kita melalui Yesus Kristus. Karena kenapa? Yesus Major, tentang Allah Bapa sendiri. kata mengenal itu ada dua, Major. Oke? Mengenal orangnya dan mengenal karakternya. Apakah ini sama atau berbeda? Apanya? Ketika mengenal orangnya dan mengenal karakternya, beda tuh sama ini. Ya, kan dikatakan Allah Bapa tidak bisa dilihat, tidak bisa. Aku nggak bicara Tuhan dulu. Aku nggak bicara Tuhan. Aku tidak bicara Tuhan. Bicara tentang bagaimana mengenal itu. Yang dimaksud mengenal. Ini di sini kita tanya, mengenal karakter dan mengenal orangnya, apakah ini sama atau tidak? Ya beda dengan pribadi yang beda kan, firman menjadi manusia. Sama atau tidak? Cara pengenalan ini sama nggak? Mengenal karakternya dan mengenal orangnya sama nggak? Ya. Berbeda karena Allah Bapa. Beda. Oke, baik. Ketika aku mengenal Major, belum tentu aku mengenal karakternya. Oke? Bukan analogi. Paham ya? Ketika aku mengenal Major, belum tentu aku mengenal orang karakternya, pribadinya, belum tentu kan? Iya, tapi bagaimana? Kan Yesus menjelaskan seperti apa? Tuhan bagaimana? Ketika Tuhan itu memerintahkan untuk mengenal, bukan mengenal dirinya, bagaimana dirinya, esensinya, nggak perlu. Mengenal bagaimana dia, bagaimana mengenal ajarannya, itu yang perlu dikenal. Nggak perlu kau kenal dia sampai di dalam kau pribadi kau gini-gini, nggak perlu. Macam pasangan aja nggak perlu kan. Ketika aku suruh mengenal kau aja, kenal. Oke, aku kenal nomor WA-nya mana, ini nomor WA. Nggak perlu aku cari tahu mengenal pribadi kau sedalam-dalamnya, keluarga kau, ini kau, karakter kau, sifat kau, kan nggak perlu kan aku mengenal itu kan. Yang penting aku udah kenal sama kau. Untuk apa aku kenal sama kau? Untuk ada join, ada kerjaan, udah sebatas itu aja. Jadi jangan kau paksakan kali untuk mengenal Tuhan itu bagaimana. Kau lucu kau. Oke, dengar dulu ya. Aku kasih analogi kau ya. Kau sepakat gak kalau dikatakan presiden itu adalah kepala negara yang kekuasaannya besar? Ya, gelarnya presiden ya. ya. Oke, sekarang gini, cara kita mengenal presiden gimana? Cara mengenal presiden, cara mengenalnya dari media. Iya, media. Oke. Waktu kau melihat di media, yang kau lihat siapa? Presiden. Iya kan, presiden tidak bisa dilihat. Kalau mau lihat presiden dengan siapa melihat presiden? Media. Iya, di media itu yang kau lihat siapa? Prabowo. Oke, berarti kau mengenal presiden itu melalui pribadinya Pak Prabowo. Karena Prabowo, kalau Pak Prabowo mengatakan aku dalam presiden di dalam aku. Sewaktu belum ada presiden, bagaimana aku mengenal presiden? Oke, sewaktu belum ada Prabowo dan Jokowi, bagaimana aku mengenal presiden? Kau pun nggak aja kau. Berarti kalau kau mengenal presiden itu melalui pribadi Pak Prabowo, berarti presiden kita itu adalah manusia, ya? Aduh. Ya presiden kita memang manusia lah, Major. Kau mencer, udah apalah kau nih kemana-mana. Presiden kita memang manusia lah. Ya makanya dikatakan, ya Yesus mengatakan, Allah itu roh, sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kau cara menyembah? Bagaimana kau cara menyembahnya? Bagaimana kau cara menyembahnya? Bagaimana kau cara menyembahnya? Hah? Bagaimana kau cara menyembahnya? Mensret. Menyembah dalam roh, percaya kepada Yesus. Bagaimana kau cara menyembahnya? Cara menyembahnya bagaimana? Menyembahnya itu di dalam roh dan kebenaran, percaya kepada Yesus Kristus. Masuk ke dalam rohnya, gitu. Masuk.
percaya kepada Yesus Kristus, bahwa di dalam Yesus Ya, Kristus. bagaimana kau cara menyembah? Cara menyembah, tahu nggak menyembah? Bagaimana cara menyembahnya? Oke, dengarkan. Seperti ayat yang aku bawakan tadi, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka dia mengerunkan anaknya Tuhan. Supaya, catat ini. Cara menyembahnya, aku bilang cara menyembah. Dengarkan. Aku simpel aja pertanyaanku Major. Cara menyembah. Jawab Supaya jingkrak, setiap orang gitu yang aja percaya Major. kepadanya tidak binasa. Percaya. Cara menyembahnya Major. Cara menyembah tuh tahu nggak kau? Ritual menyembahnya bagaimana? Menyembahnya Hah? melakukan diri, menghambakan diri kepada Yesus Kristus. Oke, menghambakan diri itu bagaimana? Oke, tunduk dan patuh kepada Yesus Kristus. Oke, ibadah kau tunduk. Iya. Hah? Menyembah. Jingkrak kau tunduk, kau ngarang aja kau jingkrak duduk. Meluangkan. Ibadah kau juga dia encus bobo deng encus bobo deng. Apa pula kau ibadah kau jingkrak kayak gitu kok. Kau nggak saja kau lompat sana lompat sini. Bagaimana ritual menyembah kalian? Bisa kau takluk dan tunduk kepada Allahmu. Kau takluk dan tunduk seperti apa? Ya tunduk. Kami ritual menyembah kami dengan cara melaksanakan sholat. Oke, sholatmu kemana? Kiblat. Kiblat berarti Allah ada di kiblat. Aduh. Dasar. Memang. Kau nggak selesai kau tanya tuh. Kau gini loh Major. Sekarang Tuhan kau aja belum beres kau mau tanya pula. Tuhan kami Esa Major, tunggal satu. Hah? Oke, yang Tuhan Esa kami apa dari Allah? Iya, yang Esa Allah dari lah. Apa Ya. yang Esa dari Allah? Semuanya lah dia tunggal. Kau lucu itu bolak-balik ditanya. Di dalam nama Allah itu kan terdapat hakikat dan firman-Nya. Udah selesai. Iya. Di dalam sekarang gini, di dalam nama Major itu terdapat jasad, terdapat jiwa, roh, kan itu kan? Dan apa lagi? Di dalam nama Major itu terdapat jiwa dan roh. Udah. Jiwa dan roh. Tubuh, jiwa dan roh. Udah selesai. Di dalam nama Allah itu terdapat hakikatnya adalah zat dan firman. Udah usah kau bahas lagi tuh. Oke, jadi yang Esa apa? Ya Tuhan lah Major. Allah itulah Esa tunggal, dia satu-satunya. Apanya, keberadaannya Yes. atau namanya? Dianya lah Major. Hah? Dianya lah, dia tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Oke, berarti bukan makhluk. Bukan. Oke. Kalau dia dikatakan Esa, dia bukan makhluk. Di luar daripada makhluk, apa yang Esa? Dulu daripada makhluk apa yang Esa? Nah. Apa dulu makhluk apa yang Esa? Dia kan Kau bukan nih dulu. makhluk. Dia kan bukan makhluk, tapi dia Esa. Apa dia Simpakmu juga Major, Esa itu? simpakmu. Sekarang ku tanya Major, siapa Tuhanmu yang Esa? Hah? Siapakah Tuhanmu yang Esa itu? Tuhan saya yang Esa itu adalah Bapa. Bapak ya? Udah, berarti bukan Yesus. Keren. Dan Udah. kata Tuhan Udah. itu yang kita patuh Udah, dan Major. tunduk, yang Major. melakukan diri, melakukan Udah, clear. Berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Kristus, berarti saya patuhnya kepada Allah Bapa. Udah, aku tadi mengatakan siapa Tuhanmu yang Esa Major? Bapak. Berarti Yesus bukan Tuhan. Clear. Kena kau, mensret kau. Berarti Yesus bukan Tuhan. Selesai. Dang ding ding dak ding ding dak ding dak ding 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 ding. Kena kau. Serangan balik mensret, serangan balik ini kena mensret kau, serangan balik ya kan? Nah, kena kau dah. Iya, kena serangan balik kau. Dari tadi kau sih menyerang aku tanpa mikir kau serangan balik. Yang Ding kita dang. itu patuh dan tunduk, ya. Yang kita Aku menyembah. nggak tanya itu. Major kau tahu Esa kan? Jadi Kau sekarang tanya. kami taat dan tunduk kepada Yesus Kristus karena dia Oke. adalah kebenaran hidup. Sekarang kau tanya Major sama aku. Major, kau tanya sama aku. Udah, kau tanya sama aku sekarang. Siapa Tuhanku yang Esa? Coba kau tanya. Apa? Siapa Tuhanku yang Esa? Coba kau tanya. Tuhan saya yang Esa itu adalah Bapa Anak dan Roh Kudus. Kau tanya sama aku coba. Tuhanku yang satu-satunya dan Esa itu siapa Blender? Coba kau tanya. Iya. Allah Hah? yang Esa itu adalah Aku nggak nanya kau. Allah yang Esa itu adalah firman-Nya. Kau yang bertanya sama aku. Bertanya kau sama aku. Siapa Tuhanmu yang Esa dan satu-satunya itu Blender? Coba. Oke, coba apa yang Esa dari Allah, silakan. Apa yang Esa dari Allah? Itulah Esa. Apa yang Esa dari Allah? Itu lagi pula. Esa apanya yang Esa? Astaga, Tuhannya lah. Allah itulah Esa. Dia tidak Esa itu Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanak, tunggal satu-satunya, tidak ada yang lain Major.
yang tidak beranak dan tidak beranak tidak beranakan itu kan bukan makhluk berarti. Ketika ada anak berarti dia tunggal nggak? Kalau dia bukan makhluk, keberadaannya itu apa? Gak usah keberadaan dia, Allah Maha Besar. Iya, adanya apa dia adanya? Yang bernama Allah itu. Adalah Major. Iya, adanya apa? Dia kan Kau mau tahu apa? Ada. Iya, ada apa? Kau kan dia kan bukan tidak ada yang serupa dengan Allah. Paham nggak kau? Nah. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Apa? Tidak ada yang serupa. Jadi bagaimana kau mengatakan keadaan tidak ada yang serupa? Oke, sekarang kau buka Keluaran 9 nomor 4. Kau baca Keluaran 9 nomor 4. Coba kau baca dulu. Kau baca. Tidak ada yang serupa seperti. Oke, sebentar, kubacakan. Tidak ada yang serupa seperti Allah. Mencret kau. Oke. Tidak ada yang serupa, tapi kau bilang ada. Jadi kau bilang kata adanya itu apa? Ini aku baca di kitab kau Keluaran 9 nomor 4. Tidak ada yang serupa seperti Allahmu. Tidak ada yang serupa. Ya iya, karena dia satu-satunya roh. Sama enggak dengan di Al-Quran tidak ada yang serupa dengan Allah? Sama enggak? Coba kau jelasin tuh. Keluaran 9 nomor 4. Dengan dia, karena dia roh yang maha kuasa, yang maha kuasa. Ya udah, kenapa Tuhan mau bergambar dan serupa dengan manusia? Ya iya, karena roh kami. Berarti kontradiksi. Karena Tuhan kami Kontradiksi. ada, karena dia bisa Berarti kontradiksi, Bos. Kontradiksi. Oke, sekarang aku tanya, yang adanya itu apa? Dia kan tidak serupa dengan apapun. Adanya apa? Adanya apa? Sempak kau lah yang koyak tuh ada. Tidak serupa dengan apapun blender, tapi kau bilang ada. Adanya apa? Ya Adanya Allah. kamu loh sama langit dan bumi loh, Cor. Kembali Dia kan lagi ke dikatakan situ. tidak serupa dengan apapun, tapi kalian bilang ada. Tidak serupa dengan sempak kau yang koyak sebelah 3 tuh. Tidak serupa dengan sempak kau yang sebelah tuh ya. Kau itu aja bolak-balik. Mutar sana, mutar sini, balik tuh. Nyanyi Tidak ada yang Tuhanku, serupa tuh. Tidak ada yang kalian serupa, mau apa bantu pening aku. tidak kamunya loh. Tuhanku mau Sekarang kutanya, siapa Tuhanmu yang satu-satunya Esa? Coba kutanya sama teman. Siapa Tuhanmu yang satu-satunya dan Esa itu? Allah. Paul, siapa? Sabar dulu, nggak usah kutanya yang Esa. Nanti Paul, siapa Tuhanmu yang Esa dan satu-satunya itu? Allah, simpel ya, nggak ada lain ya. Nggak ada. Ada, oke. Bunda Nina, siapa Tuhan Bunda yang satu-satunya dan Esa itu, Bunda? Allah, ada yang lain? Nggak ada. Coba tanya Bang Pi. Nggak ada. Oke, Major. Siapa Tuhanmu yang satu-satunya di Indonesia itu, Major? Oke, Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Panjang kali. Panjang kali. Makanya ribet. Panjang kali. Allah Bapa punya firman, Allah Bapa. Oke, baik. Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Clear? Oke. Ya. Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Sama seperti itu. Saya punya tubuh, jiwa dan roh. Ya. Ya udah, itu kesimpulannya. Yesus bukan Tuhan. Selesai. Kemanusiaan saya Berarti Yesus bukan Tuhan ya? dari saya itu adalah kemanusiaan saya yang di dalamnya Ya udah, ada tubuh, jiwa dan roh. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Clear ya? Tapi Yesus bukan Tuhan kan? Bantu jawab Bang Major itu tuh konsepnya kayak adonan Bang Major. Bisa kau Yesus. tak dan tunduk pada sesuatu, kau menuhankan namanya. Yang ditanya kan Tuhan Major, bukan kamu yang ditanya. Iya, Tuhan kok tadi. nggak gini saya bantu Bang Major jawab. Bang Major jadi 3 itu tuh diaduk kayak adonan, jadilah Yesus gitu mungkin. Udah clear, Yesus bukan Tuhan dia. Udah, Yesus bukan Tuhan, selesai. Tadi dia mengatakan, siapa Tuhan satu? Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Yesus sampai kapanpun adalah Tuhan. Tidak pernah berubah Yesus itu Loh, jadi apa? lucu kau tadi nih. Itu lagi. Tuhan makanya Nggak komit, Tuhan nggak komitmen kau Major. Kau nggak komitmen Major. Major, tadi pertanyaan. Major, kau nggak komitmen. Tadi aku bertanya siapa Tuhanmu yang esa. Sekarang kau katakan pula Yesus Tuhan. Kan ngarang kau ini Major. Tadi kan aku bertanya, Major, siapa Tuhanmu yang esa dan tunggal satu-satunya itu? Kau jawab, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak ada kata Yesus di situ. Tidak ada kata Yesus di situ. Nah sekarang pula kau katakan pula Yesus Tuhan. Kan ngarang kau. makanya kata Tuhan itu hanya gelar kepada kita, kepada siapa kita menaklukkan diri. Aku nggak tanya ke situ Major. Sekarang gini, oke, aku tanya sama kau. Contohnya Kita uji ya kau Major ya. oleh Tuhan, karena kau patuh dan tunduk pada Allah. Major, oke. Tuhanmu siapa Major? Tuhan saya Allah Bapa dan Roh Kudus. Oke, Tuhannya Bunda Maria siapa? Ya Allah Bapa dan Roh Kudus. Ya udah berarti bukan Yesus, clear. Hah? Bukan Yesus.
Ya firmannya itu, firman kan menjadi manusia. Firman jual gorengan. Bilang tadi Firman itu mantannya Bunda Irma. Menseret kau kalau bicara Tuhan, kau tantang pula bicara Tuhan. Serangan balik ini menseret kau, jangan susah paten kau. Serangan balik, justru kami bisa menjelaskan. Oke, siapa yang kami sembah. apakah definisi Tuhan itu adalah pencipta, penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, benar? Tuhan itu pencipta. Oke, Tuhan itu pencipta dan penguasa langit dan bumi. Oke, berarti yang pencipta Tuhan atau Allah? Aku tanya, ya Allah, Allah bukan Tuhan. bukan. Tadi kau bilang pencipta Tuhan, sekarang jadi Allah. Definisi pencipta itu, definisi Tuhan itu adalah pencipta dan penguasa langit dan bumi. Oke, berarti yang pencipta Tuhan dong. Siapakah yang menguasakan langit dan bumi? Siapakah pencipta langit dan bumi? Tuhan. Tuhan itu definisinya gelar. Tuhan itu gelar. Kau pun lucu nih. Tuhan itu, definisi Tuhan adalah pencipta dan penguasa langit dan bumi. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini? Iya, kalau Tuhan sudah dikatakan adalah pencipta. Ya, siapakah pencipta Tuhan langit dan bumi? Siapakah pencipta langit dan bumi ini? Oke, pencipta langit dan bumi ini adalah Allah Bapa. Allah Bapa, bukan Yesus ya? Bukan. Clear. Bukan Tuhan. Clear dia bukan Tuhan. Kena lagi kau. Clear dia bukan Tuhan. Mainstream asadu. Asadu kau. Asadu. Jadi yang Asadu lah major. Asadu lah sportif lah. Hah? Asadu lah mainstream kau. Kena uppercut lagi kau. Uppercut kau berserak kau dah. Kena uppercut kau lagi. Ketepak. Kena lagi udah. Asadu. Asadu kau udah. Apa lagi? Ya udah. Apa lagi? Apa yang mau dibahas? Sedangkan Yesus kau katakan bukan Tuhan. Apa lagi mau dibahas? Selesai udah bos. Kenapa Yesus Tuhan? Selesai. Mantilah kelacak. Ya, mungkin Bang Blender, Bang Major harus dibesarin langsung syahadat Kau aja. yang mengatakan Tuhan itu pencipta. Yang pencipta itu Sadar. Tuhan Allah Bapa. Allah Bapa itu Sadar. pencipta. Udah sadar. Buka on cam. Kayak tadi sadar. Tadi udah ada. Tadi di sini sudah ada yang sadar satu. Kau yang kedua nih. Coba udah sadar. Asal dulu. On cam. Ah, kurasa lagi demam tinggi dia tuh sampai bisa syahadat dia tuh. Kok demam tinggi kok? Kok demam tinggi pula saat? Masa kita syahadat kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Ada aja. Loh, lucu kau nih. Udah, sadar kau sadar. Udah, kau Yang kau sembah itu apa? sadar kau udah. Kau tadi mengatakan Yesus bukan Tuhan. Clear lah, selesai. Cepat lah Bang Major lah. Lama Bang Major ini udah mau subuh. Lama kali kau udah apa lagi? Mandi wajib, langsung sholat subuh. Yuk. Udah apa lagi? Tadi kan kita definisi Tuhan itu adalah pencipta dan penguasa langit dan bumi. Itu definisi. Di mana kau dapat data Tuhan itu pencipta? Tuhan itu yang kita menaklukkan diri, yang kita sembah, yang kita patuh dan tunduk. Oke, Tuhan itu sesembahan, benar? Orang yang menuhankan hawa nafsu, ya, berarti dia taat dan tunduk kepada hawa nafsunya. Orang menuhankan botol, berarti dia patuh dan tunduk kepada botol itu. Oke, baik. Pohon, berarti dia Baik. patuh dan tunduk kepada pohon. Apakah Tuhan tidak bisa dikatakan pencipta dan penguasa langit dan bumi? Ya pencipta langit dan bumi Tuhan, ya. Tuhan, clear, oke. Pencipta langit dan bumi, Tuhan, clear ya, Tuhan. Pencipta langit dan bumi adalah Tuhan. Pertanyaannya, apakah Yesus pencipta langit dan bumi? Tidak. Hah, bukan Tuhan, dia clear, selesai. Asadu. udah kena kau, kena kan? Ding dang, dang 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 ding dang, pecah piring, dang ding dang, ding dang, ding ding, ding ding ding, mindset, ding dang, ding ding, dang ding ding, dang dang ding, kena lagi, dang ding ding, dang ding ding, ding ding ding, ding dang, dang ding, dang ding ding, kena lagi, ding ding ding, dang ding ding, ding ding ding, kena lagi, dang ding ding, dang ding ding, kena lagi kau. Udah, asadu kok, asadu, ding dang, dang dung, mencret major, asadu. Berarti kalau Asadu. menuhankan hawa Apa lagi? nafsu, berarti hawa nafsu Apa lagi? pencipta, no? Aku nggak bicara menuhankan hawa nafsu. Aku nggak bisa bicara menuhankan nafsu. Kalau orang Aku menuhankan bicara hawa nafsunya, berarti hawa nafsu pencipta, no? nggak ada urusan menahan hawa nafsu. Nggak ada masalah nafsu kita. Nggak ada mau main sini. Nggak ada. Aku nggak. Saat ini nggak ada nafsu. Rahib-rahibnya, imam-imamnya itu Allah mau mengatakan Nafsuku sekarang membuat mindset kau nafsuku. Udah, kau mengatakan Tuhan itu adalah pencipta dan penguasa langit dan bumi. Ketika aku tanya apakah Yesus pencipta?
Bukan, berarti dia bukan Tuhan. Clear? Nah, Clear. Ya, berarti Clear. berarti ayat atau 31 salah. kok kau toba? Mindset goyang. Udah kena uppercut. Udah kena uppercut. Udah kemana-mana. Udah lari. Uppercut ya, udah uppercut. Itu pencipta dong. Udah kena uppercut kok kan, udah mencret, udah lari kemana-mana, udah goyang. Dan menuhankan itu, menghambakan diri pada rahib-rahibnya, imam-imamnya. Itu definisi menuhankan. Apa urusan sama waroh? Nggak ada urusan sama warohib. Rohib pula kau bawa. Nggak ada urusan sama warohib yang kita bantu Tuhan pencipta. Warohib pula lagi kau panggil. Warohib tidur. Kau ini ngarang aja kau. Kalau udah oleng biasanya lari ke Al-Quran gitu. Iya, kalau udah oleng ke Al-Quran. Udah kena uppercut. Udah kalau oleng ke Al-Quran ke uppercut. Mau belajar Al-Quran harus sahadat dulu Yang Bang pencipta Major. itu berarti ada rujukannya siapa yang dituhankan. Contohnya kau menuhankan Allah, berarti kau mau yang pencipta itu Allahmu. Itu lebih Kemana-mana, pencipta. Bang. Kau Ya udah, kenapa, bosan. kenapa kau menyebut Allah itu Tuhan? Karena kau tuduh menaklukkan diri kepada Allahmu. Makanya kau Kemana-mana menuhankan Allahmu. Iya, Itu kata kemana-mana Tuhan. nih. Iya. Major, Kemana-mana Jadi nih. yang pencipta itu, kau lihat Udah goyang kan? Goyang ya. Udah goyang ya. Udah goyang, udah kena uppercut. Udah kena uppercut goyang kena uppercut. Udah mulai kunang-kunang. Udah mulai kunang-kunang ngomongnya udah. Kunang-kunang. Udah mulai kunang-kunang. Berserak udah ngomongnya udah kemana? Pahami dulu kata Tuhan itu apa ya. Jadi kalau katakan Tuhan yang Esa itu seperti kami dikatakan di kitab Wah, Keluaran. sempoyongan Bang sudah mulai sempoyongan. Udah lah. Di Keluaran Udah 20 lama, ayat udah 2 dikatakan akulah Tuhan Allahmu, bukan dikatakan aku Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di hadapan, bukan dikatakan Udah gak kontrol. Udah oleng. Kepada Udah kita sempoyongan. mengenalkan Bentar lagi diri, kita nabrak mengamalkan Jihan. diri pada siapa? Jadi kita menaklukkan diri pada sesuatu, berarti kita kan menuhankan. Contohnya, ya, orang yang menuhankan pohon, berarti dia menaklukkan dirinya kepada pohon. Wah, Kamu menuhankan Allah karena kamu Kemana-mana menaklukkan kamu, diri kepada siapa? Udah kena oleng. Udah oleng dia. Udah oleng ini udah mindset, udah kemana-mana larinya udah. Udah oleng, udah. ini si Major kalau dikasih Oreo bukannya dicelupin, langsung direbus udah. Udah oleng. Masa kau mengatakan Tuhan pencipta, berarti kalau orang menuhankan pohon berarti pohon pencipta dong. Ya, aku tanya definisi Tuhan, aku bilang definisi Tuhan itu apa? Itu pertanyaan aku. Itu yang kita menaklukkan diri, yang kita menghambakan diri, yang kita menyembah Dia. Oke. Apakah Tuhan itu disebut dengan pencipta dan penguasa langit dan bumi? Ya, Allah Ya, itu. kunci. Oke, baik ya. Sabar. Kenapa kita menyebut Dia Sabar dulu, Major. Jangan ke situ. Apakah Tuhan itu disebut pencipta dan penguasa langit dan bumi? Tuhan? Apakah Tuhan itu disebut pencipta dan penguasa langit dan bumi? Kok goyang Tuhan jawab itu Bang bukan Major? penciptanya, berarti itu hanya Sekarang aku tanya, apakah Tuhan itu Ya, itu disebut? adalah yang disematkan kepada Dia. Contohnya, kau menuhankan Allah. Ya, oke, baik. Tuhan itu, oke, baik. Benar, baik. Kepadanya. Sekarang ku tanya, Major, Tuhan itu disebut pencipta dan penguasa langit dan bumi? Tidak, Tuhan bukan pencipta. Tidak. Tapi yang mendapatkan, mensematkan. Tidak. Esensi yang mengadakan sesuatu. Aku tanya, apakah Tuhan itu penguasa dan pencipta langit dan bumi? Tidak semua Tuhan penguasa langit dan Tidak. Jelas ya, Major. Major sekali lagi. Oke, kalau Apakah Tuhan itu disebut penguasa dan pencipta langit dan bumi? Iya, apakah kalau sudah dikatakan? Ya, clear sampai di situ. Major, sampai di situ dulu. Iya kan? Oke. Tuhan disebut penguasa dan pencipta langit dan bumi. Tuhan juga disebut sesembahan. Oke? Itu karena Tuhan itu adalah gelar. Tunggu dulu. Tuhan, sabar dulu. Tuhan itu adalah gelar. Oke? Tuhan itu disebut gelar. Tunggu dulu, sabar, pelan-pelan. Gini nanti ku analogi sebentar, Major. Tuhan itu disebut gelar dan Dia juga penguasa dan pencipta langit dan bumi. Itu Tuhan. Dan Dia juga adalah sesembahan. Satu analoginya.
presiden. Presiden itu adalah gelar. Presiden itu disebut dengan kepala negara. Presiden itu juga disebut pemimpin negara. Oke?